polisi mohon maaf, rekrutmennya bayar, Ya. promosi bayar. Bagaimana bisa diharapkan sistem yang bagus? Ya. Bahkan jujur saja saya kadang-kadang dalam kasus Sambo ini agak ternyuh juga begitu banyak perwira tinggi, perwira menengah Polri yang juga jadi korban ya. Polisi-polisi pengalaman aku banyak kali yang baik-baik, banyak yang dedikasi, Kasih banyak cerita yang dong. dengar dulu, banyak yang pas-pasan. Mereka ini, tetapi yang demonstration effect ini nggak ditindak, yang hedonis ini nggak Ya. ditindak gitu loh. Ini bisa jadi momentum yang bagus nggak Mas Arsul? Dengan keputusan yang tadi sudah memenuhi rasa keadilan, akhirnya semua tertampar gitu. Lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga peradilan juga menjadi harus Ya. punya standar etik dan moral yang Jadi gini ya Pak, kritik kepada Jokowi juga, dia tidak terlampau intens kampanye di internal mengenai anti korupsi. Aku masih ingat itu Prabowo cerita ke saya pidato pertama presiden waktu itu mengenai anti korupsi. 2-3 bulan 2 menteri ditangkap. Satu yang dari PDI Perjuangan, satu dari Gerindra. Itu hanya 2-3 bulan. Ngerti nggak? Dan kemudian juga yang aku kritik kepada Jokowi, dia tidak campaign di dalam. Kau jangan korupsi ya. Aku dengar kalau ada informasi begini. Aku apa kau begini. Ini tidak ada. Main tenaga dalam. apa tenaga dalam? Ya main tenaga dalam lah. Kanuragan apa itu? Ya. Iya. Tapi kalau Jangan dipikir Rizal hanya dia aja yang kritik Jokowi. Oh. Lo Jokowi dengar loh. Ya. Aku kasih tahu sama dia. Kapan Om? kapan ini? Acara Waktu ini? awal-awal itu saya bilang kabinet yang kedua. Oh, Nah, bukan yang apa baru-baru opung ini cerita ya? ke presiden waktu itu? Apanya? Apa nasihat opung ke presiden apa? Saya kan diceritain Prabowo bahwa ada markup di bukan 300%, 400% aja. Dia udah laporkan ke presiden. Aku tanya presiden, betul udah dilaporkan. Tindak kata presiden. Sampai detik ini ada nggak? Gitu loh. Ada nggak yang ditindak? Gitu loh. Yang kayak gitu-gitu riskan lah. Nah kalau lembaga peradilan tadi Pung gimana Pung? Ini kan Sudah banyak yang bahas itu. Peradilan udah banyak yang bahas. Asrul udah PR-nya itu. Sama yang cincin tadi loh itu. Oh iya. Nah, gimana Tadi tadi? yang Hotman Paris bilang gimana tuh, tadi? Hotman Paris. logika hukumnya di mana? Apa ya? Yang Hotman Paris bilang tadi Om. Dia kan baru ketemu persoalannya. Ini kan sudah dibahas lama di mana dia. Iya, betul yang dikirikan. Kan 7 tahun kita bahas RKUHP ini. Nggak pernah Hotman Jadi, Paris Mas kasih Arsul masukan nggak sama undang beliau kita. kali untuk Jadi dia itu seperti turis gitu loh. terbuka. Turis. Seperti turis gimana Om? Lah iya. Artinya baru lihat, kenapa? Waduh. Oh, Jadi apa lah ini? itu pun salah. Menurut saya salah baca pasalnya. Kan dia bilang, Hotman, kalau ada itu nanti pramusaji menyajikan minuman beralkohol bisa dipidana di KUHP. Padahal pasal itu juga ada di KUHP yang sekarang. Gitu loh. Jadi ya karena barangkali KUHP yang sekarang nggak dibaca, itu udah terlalu lama. Ya tapi harapan kita DPR lebih intens lah melakukan kontrol. Tugas fungsi kalian kan 3. Tuh. Iya kan, melakukan pengawasan, anggaran, dan Iya, kemudian setuju. Asrul. Nanti saya sampaikan Asrul. nama Pak Bambang Pacul itu. Ketua Umum Komisi 3 pengganti Opung Pak Panda. Banda. Asrul. Iya Bang. Zaman Pak Harto, saya kan penasihat fraksi Angkatan Bersenjata. Iya. Akhirnya juga secara tidak langsung penasihat kawan-kawan P3, Iya. Golkar. Saya lihat DPR-nya waktu itu lebih hidup loh. Ya. Lebih banyak pertanyaan, kritis, Ya. karena aturannya cuma sederhana, jangan sentuh Pak Harto dan keluarganya. Menteri silahkan, nggak ada masalah. Kebijakan silahkan. Iya. Tapi hari ini saya bingung, kok bisa DPR-nya bisa lebih tidak bereaksi dibandingkan dengan zaman Soeharto loh. Iya kan?
Saya kadang-kadang prihatin, Mas Arsul. Rakyat itu kalau ada masalah datang ke kita, ya harusnya kan saya bilang datang ke DPR dong. Yang digusur di mana datang ke kita. Datang juga Bang Riza. Iya. Itu Meikarta datang juga ke kita. Kemarin kita ke Meikarta loh. Iya, oke Gitu lah. loh. Saya mau Gitu. DPR-nya hidup lagi lah. Setuju, Jangan hanya kalau itu setuju harus lebih kritis. ikut itu kooptasi ketua umumnya yang dikooptasi gitu. Gitu. Nah, Anggota itulah. DPR kan wakil rakyat, Setuju. bukan hanya wakil partai. baru objektif ini. Ya. Anda hanya Jokowi. Ada yang Tadi, tadi, yang tadi, Dia yang kan tadi. DPR juga Iya. harus dikritik. Tapi ini kan akhirnya gini loh, kita kan juga nggak boleh putus harapan kan. Harus Ya. ada ini waktunya momentum juga polisi-polisi yang tadi harapan kita polisi-polisi baik, polisi-polisi jujur, hugeng-hugeng muda, Ya. hugeng-hugeng baru bisa punya Jadi tempat. kembali dengan peristiwa yang terakhir kita bicarakan Sambo ini, kembali lagi polisi manfaatkanlah momen ini, Nah, itu. lakukanlah pembenahan, lakukanlah yang terbaik di dalam, gitu loh. Eliminasilah yang militeris, gaya-gaya militer itu, gitu loh. Ini betul-betul ini momen yang paling mahal. Opung udah lihat belum? Ini jadi momentum ada perbaikan dari dalam yang Kalau signifikan. Kapolrinya ini arif dan bijaksana menangkap ini momen ini, saya yakin mereka mesti kita dorong ke situ, gitu loh. Kapolrinya Sigit bukan Arif. Arif dan bijaksana. Oh ya, kirain namanya Arif. Apakah kode-kode ada selanjutnya? Iya, gimana Om Kaktus? Ya, Refleksi dulu nih sebelum kita masuk ke tema-tema politik. penting ini. Ya, tema-tema duniawi yang lebih politik. Ya, oke. Menyambung tadi tentang semangat Pak Hugeng tadi, ini sekalian promo nih. Nah, bahwa, itu maksud jembatan kepada Anda ini. Pak siap. Kaktus, Bahwa ya kan? redaksi Detik, ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali dengan kasus Sambo. Dijamin sama sekali nggak ada kaitannya sama sekali. Ini menggelar Hugeng Award tahun kedua, tahun 2023. Setelah pertama kali digelar tahun 2022, kami menggelar Hugeng Award 2023. Intinya kami mewadahi, memberi panggung dengan menjemput bola kepada para pembaca, kepada seluruh masyarakat yang pernah menjumpai, pernah berinteraksi dengan polisi yang memiliki sifat keteladanan gitu. Dari Sabang sampai Merauke pasti adalah cerita-cerita semacam itu gitu. Bisa jadi cerita-cerita semacam itu selama ini terpendam gara-gara hiruk pikuk kasus Verdi Sambo tanpa bermaksud mengurangi tingkat kebrutalan kasus Verdi Sambo ini. Tapi bisa jadi di luar sana ada keteladanan itu dilakukan oleh bahkan orang yang atau anggota kepolisian bahkan pangkatnya belum perwira, masih barada, seperti itu, membantu seseorang seperti itu. Nah, kita melakukan seleksi untuk polisi-polisi dengan kategori teladan seperti itu. Memang ini namanya Hugeng Award. Namanya memang cukup berat dengan mengambil nama Pak Hugeng. Alhamdulillah kami mendapatkan restu dari keluarga. Meskipun kami juga meyakini seperti dalam pembahasan di Dewan Pakar tahun pertama dan tahun kedua ini bersama Pak Arsul dan teman-teman Dewan Pakar, untuk meneladani Pak Hugeng sepenuhnya itu sulit. Keteladanan Pak Hugeng itu begitu legendaris. Menemukan yang seperti Pak Hugeng lagi itu bisa jadi mustahil. Tanpa kita mau langsung menyerah begitu saja ya. Tapi bisa jadi mustahil. Tapi setidaknya arahnya ke arah sana gitu. Arahnya ke arah mendekati integritas. Mendekati ke arah integritasnya Pak Hugeng. Macam mana menjawab? Saya pernah ketemu dengan Kapolres di Jakarta ini. Ya. Dia bilang, Pak Panda, kalau saya ikuti keteladanan Pak Hugeng, itu berarti saya siap untuk miskin. Nah, Loh, dia bilang begitu, siap untuk miskin gitu. ada yang menyatakan begitu? Ada. Apa Anda ya? Ada, Nah, masih hidup orangnya. ya ini masuk jadi salah satu parameter pertimbangan Ya. juga Lo bukan di biar- Dewan Pakar. Maksud Ya. aku biar kau tahu realita Ya, gitu loh. betul. Iya. Ya. Tapi kita juga fair juga lah ya. Polisi kan jumlahnya ya 450 ribuan. Ya. Yang selalu dipermasalahkan dan yang bermasalah itu kan yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Ya kan? Berarti para reserse. Yang kedua yang terkait dengan tugas Dalmas, pengendalian massa ketika unjuk rasa. Tapi di luar itu banyak polisi-polisi itu yang memang ya melayani, mengayomi dan melindungi. Saya kalau kunjungan ke daerah itu ya nemu aja polisi yang
beyond the duty call lah, ya melebihi panggilan tugasnya, ya babin kamtipmas itu dan segala macam itu banyak benar. Kita Itu, hargai ya. itu, kita juga melihat itu, tetapi kita menuntut, meminta supaya lebih ini lagi. Setuju. Artinya yang harus Gitu kita loh. beres ya, yang bermasalah itu Iya. tadi penegakan hukum, Ya. sama kalau apa yang terkait dengan dalmas, pengendalian masyarakat ketika menghadapi Jangan unjuk ada rasa. perkara-perkara dipidana ini di apa ini, Ya. kemudian Setuju. menguap perkaranya. Coba Opung, satu Iya. ceritakan keteladanan Jenderal Hugeng yang Opung langsung tahu, yang Opung mungkin langsung tahu dari dekat dari cerita Pak Hugeng sendiri gitu. Opung bisa ceritakan. Loh, dia berkomunikasi, dia ini yang dramatisir itu waktu dia diangkat jadi Kapolri. Diangkat jadi Kapolri, habis dari istana dia ke rumah, dilihat tuh satu box Philip. Apa auto untuk tape recorder sama ini rekaman. Terus diambil kertas. Hugeng pribadi. Terima kasih, cocok ini dengan hobimu, yani. Hugeng Kapolri, kau baru angkat sumpah, tidak boleh menerima. Hugeng pribadi, ini Hugeng menerima. Akhirnya penutupnya Hugeng pribadi kalah. Itu catatan pergolakan batinnya Opung Iya, ya? ditulisnya Mantap. dan dikembalikan. Yang ngasih nggak sakit hati. Gitu loh, itu contoh. Dan itu artinya betul-betul kepribadian Iya. karakter dia. Iya. Tapi waktu itu menular nggak sih Opung? Menular dong. Menular semangat itu gimana tuh cerita Opung? Dia kok naik sepeda, dia tunjukin ininya, anaknya nggak boleh pakai fasilitas polisi. Anaknya nggak boleh pakai mobil polisi. Bud, kalau kita mau benahin sesuatu, harus dari kepalanya. Ikan itu busuk dari kepalanya. Ya. Jadi kalau kita dapat kepalanya yang bagus, bawahnya tuh takut kok. Ya, saya kan di Departemen Bahasa, Menteri Keuangan, Kabulok, apa. Begitu kita tegas, yang lain nggak berani. Nular Iya, itu Bang ya? Keluar. Ya, karena begitu saya jadi Kabulok atau Menteri Keuangan, Menko, saya keluarin memo. Kalau ada yang mengaku keluarga Rizal Ramli, mengaku teman Rizal Ramli, proyek di sini harap ditolak langsung dan dilaporkan. Karena biasanya mereka nggak berani ngecek. Keluarganya misalnya datang ke Bulog, saya ini proyek, saya temennya si ini, keluarga Pak Kepala Bulog. Yang di bawah tuh nggak berani, kasih aja gitu loh. Nah, jadi kita begitu kita tegaskan begitu, di bawah ngikut kok. Nah yang kedua, kita bikin sibuk aparat ini. Deadline kita percepat, biasanya 3 minggu, kita bilang gua swasta, sehari harus beres. Lu gua kasih seminggu. Nggak sempet dia malakin kalangan bisnis. Ya, jadi ada caranya lah buat gitu-gitu. But it have to be come from the top. Jadi yang aku saksikan bagaimana dia usir, dia kejar satu pengusaha di Mabes Polri, saya saksi di situ. Kata-katanya Hugeng, loh kenapa Pak Hugeng marah? Dia menghina saya, memberikan uang dan segala itu dianggap dia penghinaan. Gimana cerita tuh? Loh, iya, Peristiwanya artinya- apa tuh? Peristiwanya apa tuh Opung? Apanya? Itu peristiwa Jadi waktu marah. itu kabar eskrimnya model dulu deputi operasi namanya Katik Saroso. Dia bawa seorang pengusaha ke kamar kerjanya sini, Hugeng. Tiba-tiba aku di ruang tunggu, tiba-tiba pintu terbuka keras, Hugeng lari setengah lari, ngejar ini orang ini, tamunya ini, cukong pengusaha ini, gitu loh. Dia ngejar. Itu buat aku drama bukan main, mengagetkan gitu loh. Terus Pak Hugeng, kenapa Pak Hugeng? Dia menghina saya. Gitu. Dia kasih itu menghina, bukan alhamdulillah, gitu loh. Enggak, ini biar jelas dulu ini, gitu loh. Iya, iya. Iya. Iya kan? Dan itu menular ke Iya, jajaran iya kepolisian dong, di bawahnya. jadi tuh. cerita dong, gitu loh. Tapi kan dulu kan Pak Hugeng sampai ke posisi Kapolri itu tidak melewati masa seperti politik yang hari ini gitu loh, Bung. Yang Tidak pakai fit and proper test. Iya, fit di and Iya, DPR proper. tidak harus gitu ya. menghadap ke Iya, DPR. terus Ini referensi loh, ada apapun enggak, ini cerita, gitu ada loh. problem ini gimana cara melahirkan Hugeng dengan obstacles zaman
zeitgeist-nya, semangat Nah, zamannya itu udah tanggung beda. jawab dia lagi bikin hugeng apa. Menambahkan. Jadi bisa jadi solusinya ini bisa jadi karena kita belum tahu formula paling tepat untuk menelurkan sosok yang mendekati, sekali lagi mendekati, bukan Hugeng baru, bukan, ini mendekati Pak Hugeng yang adalah pertama, istilahnya Bang Rizal Ramli kan ngoeng-ngoeng tadi. Jadi kita memaksimalkan, kalau kami di media memaksimalkan fungsi ngoeng-ngoeng, fungsi apa itu? Pengawasan publik. Tapi pengawasan itu dimaknai cover both side. Jadi anggota kepolisian, ini konteksnya kepolisian ya, tapi bisa berlaku umum untuk seluruh aparat termasuk ASN. Aparat yang memiliki keteladanan diberitakan, diberi panggung. Untuk apa? Menginspirasi yang lainnya. Tapi yang salah, habis sudah diberitakan tuntas sampai vonis. Kita kawal. Jadi ujung ke ujung. Akhirnya pada akhirnya yang nggak diberitakan cuma yang biasa aja kayaknya. Karena yang Saya salah kira kena. ini bagus Budi ya. Gimana Bang? Misalnya contohnya ada pensiunan AKBP nabrak mahasiswa UI Ya. meninggal, Ya. terus Ya. tiba-tiba dia jadikan tertuduh. Ini kagak ada di negara lain nih. Ya. Iya kan, Ya. kasus kayak begini Ya. nunjukin bahkan dia udah pensiun aja dia masih bisa ngatur-ngatur gitu. Ya. Tapi karena diramein oleh Ya, masyarakat, ngoeng-ngoeng, ya. akhirnya kan Ngoeng-ngoeng itu ya. ngoeng-ngoeng tadi. Bagus juga Bang. Ya, memaksimalkan Iya. itu. Kita harus jadi nyamuk yang banyak ya Bang. ya? Banyak Iya. ya. Publik ini harus jadi nyamuk yang Asal banyak jangan termasuk nyamuk malaria aja. Iya, mending malah rindu daripada malaria Bang. Jadi seberapa optimis sih Mas Arsul bahwa ini jadi momentum, ada Hugeng baru dan kita akan betul-betul punya inilah ya yang mendekati ini harus kita juga dukung dan kita wartakan gitu kan ya Mas Fajar Iya. ya, supaya jadi inspirasi semua orang gitu kan. Arahnya begitu. Nggak parah. Ya kalau saya melihatnya begini, kita itu pilihannya memang harus optimis. Karena kalau kita membuka ruang pesimisme, ya matilah kita, selesailah sudah negara ini. Ya. Tetapi memang ya ini kalau dibahas. Tapi jangan kau pikir kami dua pesimis loh. Jangan pikir Opung tadi bilang mana Enggak, mungkin gitu. artinya katanya. pilihannya memang harus itu ya. Tapi kita juga memang ya ini sih mungkin nggak pas ya. Memang antara kun dan fayakun, jadi maka jadilah itu memang sebuah proses butuh waktu. Nah kalau orang seperti Bang Rizal Ramli itu kan inginnya ya tapi kan walaupun proses itu jangan lelet lah gitu loh. Ada terobosan-terobosan yang harus diinikan. Nah hemat saya memang tadi makanya saya sebut Undang-Undang Polri-nya juga perlu kita lihat. Udah lebih dari 20 tahun, zaman sudah berubah juga gitu ya. Kemudian yang kedua juga struktur kelembagaannya gitu ya. Itu kan tadi makanya saya sebut Kompolnas itu juga harus jelas kita atur sebagai instrumen pengawasan eksternal. Dan yang paling ketiga itu yang harus kita pikirkan bagaimana merubah kultur dan budaya. Saya kira yang paling berat itu yang ini. Kultur. Yang Karena ketiga itu. bicara soal undang-undang kepolisian nih Pak Arsul, yang menjadi perdebatan dari dulu Ya. adalah polisi ini berada di bawah presiden atau di bawah Kemendagri. Ini kan dulu sempat ramai kan perdebatan ini. Ini apa sih yang sebabnya kalau di bawah presiden obstacle-nya apa, di bawah Kemendagri apa? Atau jangan-jangan ada sebagian orang yang berkeyakinan kalau kayak gini reformasinya biar lebih cepat dan inheren lagi, kembali aja ke bawah tentara misalnya gitu. Itu yang lebih radikalnya Ya, gitu. tengah-tengah mungkin Kemendagri gitu. Kemendagri. Di mana pengawasan eksternal seperti Pak Arsul bilang tadi pasti lebih berjalan gitu karena ada kementeriannya gitu. Jadi kita ini kan juga sering karena barangkali ya nggak salah juga sih patah arang dengan keadaan sekarang, kita ingin mencoba kemudian yang baru. Menurut saya inti pokoknya bukan apakah kemudian kita merubah tentang posisi Polri ini Tapi dari kan di bawah pengawasan presiden eksternal atau di bawah kementerian. Nanti kalau di bawah kementerian ada lagi. Nah kalau menterinya dari partai politik, jangan-jangan nanti polisinya dipergunakan juga untuk oleh kekuatan politik tertentu. Jadi problem itu sama. Jadi menurut saya, kalau saya tidak ingin menyentuh dulu ya atau paling nggak dengan revisi ini terkait dengan repositioning Polri ini. Ya. Tapi mungkin. Nah, tetapi memang pengawasannya itu harus dibus dan kemudian yang lebih utama itu tadi perubahan kultur.
ya. Jadi itu jauh lebih penting ya daripada kita memperdebatkan apakah ini tetap di bawah presiden atau digeser menjadi di bawah kementerian. Karena kalau kita geser pun nggak ada lah pilihan kebijakan itu yang hanya positifnya saja, pasti ada pasangannya, ada negatifnya juga. Ya, tapi kalau kita lihat gitu Mas Arsul ya, sekarang ini kan penegakan hukum di internal Polri pasca Sambo ini kan juga makin lama makin bold kan. Ya, menurut saya makin bagus kan. Kan sebelum Sambo kan ada kasusnya Napoleon Bonaparte juga. Betul. Itu kan juga diinikan. Dan kalau buat saya ini bukan karena mitra saya ya. Di antara proses-proses hukum terhadap internal ya, Polri lebih maju menurut saya. Ya. Mohon maaf ini tanpa mengurangi rasa hormat. Ketika satu komisioner KPK yang sudah mengundurkan diri itu kan KPK kan internal juga maju mundur. Ya, dalam menyikapi respon dari masyarakat terhadap salah satu komisionernya. Kapolri sekarang Pak Sigit nggak ragu-ragu itu. Ya, mulai dari Napoleon dan kemudian dan kemudian ini Sambo dan segala macam. Bahkan jujur saja saya kadang-kadang dalam kasus Sambo ini agak ternyuh juga begitu banyak perwira tinggi, perwira menengah Polri yang juga jadi korban ya. Itu loh. Terpatsuskan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Itu kan satu hal yang luar biasa. Saya kira buat Kapolri sekarang juga bukan putusan yang mudah gitu untuk seperti itu. Tapi toh itu dilakukan. Nah saya kira ini juga harus kita lihat juga, harus kita apresiasi juga gitu loh. Pak Arsul, ya. Kapolri hari ini itu a very decent and good man. Memang nggak luar biasa dari segi leadership and so forth, tapi saya nilai decent. Ya kan. Nah, tapi dia ada tugas sejarah yang kalau dia lakukan dia bisa jadi legend. Ya. Dia itu merombak tadi standar polisi, mohon maaf, rekrutmennya bayar. Promosi bayar. Bagaimana bisa diharapkan sistem yang bagus? Ya, kalau TNI nggak segitu-segitu amat, paling anaknya jenderal bisa masuk apa-apa gitu loh. Tapi terkenal di polisi pendidikan bayar, buat promosi bayar, minta jabatan di Jakarta Barat paling kaya. Nah, itu bayarnya beda lagi gitu loh. Jadi you have to perbaiki sistem selection and promosi. Setuju. Nah, waktu saya masih di dalam, Jokowi nanya saya, Mas Rizal, siapa yang paling bagus jadi Kapolri? Saya bilang, mohon maaf, satu-satunya orang yang saya anggap kredibel, nggak neko-neko, namanya Buas. Ya, jadi Buas, Budi Saseso. Jadi karena dia apa? Dia dari keluarga tentara, bapaknya selalu ledek, lu jangan jadi polisi, lu payah begini, terima sogokan gini-gini. Jadi dia mau ngelawan itu dengan ngambil sikap lebih daster gitu lah. Nah, setuju Jokowi, sampai saya keluar, yang pertama kali diajukan jadi Kapolri oleh Jokowi adalah Buas. Tapi ya diganggu lah, kena lain-lain. Siapa yang ganggu? Mas Tito, ya kan? Nah, Mas Tito ini mula-mula oke, polisi yang cerdas, tapi lama-lama, ya kan, udah main politik dan sebagainya lah, nyari duit. Yang ciptakan 303 ini kan mula-mula hanya buat nyari dana tambahan untuk operasi, lama-lama jadi dana taktis, dana counter offensive. Iya kan, ini tanggung jawabnya Mas Tito sebetulnya. Ya, jadi menurut saya yang ganggu-ganggu siapa bang? Kan presiden udah mau. Adalah temannya Panda juga, teman kita juga. Ya kan, tapi poin saya adalah Kapolri Listio ini very reasonable, good man. Ini a time to make history. Yaitu menegakkan reformasi di dalam rekrutmen dan promosi di polisi. Wah, itu dampaknya akan dahsyat. Baru nanti kita ketemu hukum-hukum. Tapi tadi kan Pak Arsul sempat menyinggung bahwa kalau di bawah kementerian nanti digunakan pakai alat politik jadi masalah baru lagi. Nah, itu kan TNI gimana? Kan di bawah Menhan kan?
Ya. Iya kan, dan ya kita percaya aja bahwa Begini, itu bisa profesional. berbeda antara TNI dengan Polri. Polri itu tugas pokok fungsinya itu bersentuhan dengan Rakyat lah. begitu banyak ya kehidupan langsung maupun tidak langsung masyarakat. Kalau TNI kan nggak terlalu, ya itu. Nah jadi itu nggak bisa disamakan. Ya tapi Nggak kan bisa punya disamakan. struktur teritorial juga sama. Iya, Kalau tetapi itu semua menteri Jokowi pakai kementeriannya buat kampanye politik itu loh. Iya. iya. Berlaku buat semua itu. Iya, mereka keluar Nah, ini semua ya. kan. mau dibantah atau mau diiyakan nih Opung nih? Semua kementerian. Nggak semua. Tapi iya. Risma enggak lah. Ya maksudnya yang punya Ada. ambisi politik, pakai departemennya, ya resource-nya buat mengkampanyekan diri. Dan itu nggak betul. Ya. Oke. Benar juga. Tapi kan kalau Apa? kita belajar ke TNI di bawah kementerian itu, kita bisa bilang bahwa security sector reform kita hari ini sukses gitu, bahwa akhirnya tentara kembali ke barak dan keterlibatan politik tentara sudah tidak seperti di zaman yang dulu yang sangat superpower gitu Pak Arso. Ya betul, karena tentara kan kembali ke fungsi utamanya. Ya. Nah, kan Yaitu pertahanan. menanggapi yang abang bilang Iya multifungsi kan? tadi. Kalau itu. polisi kan multifungsi. Multifungsi. Jadi kalau kita mau benahin polisi, stop dulu multifungsinya. Nah, itu. Kembalikan ke job description-nya yang utama, yaitu jaga keamanan, Ya. melindungi masyarakat. Kembali ke kitoh tadi ya Bang. Kembali Ya? ke kita. Nah, gimana Opung? Ya, Jadi bukan benar. hanya NU yang perlu kembali ke kita, Ya. polisi pun harus kembali ke kita. Nah, gimana Opung? Artinya kalau kita lihat Sabang Merauke, kepulauan yang kita tersebar dan kemudian penduduk yang begitu banyak segala macam, sebenarnya sudah pas lah ini kedudukan daripada Polres, Polsek apa segala macam itu, polisi masyarakat. Cuma itu tadi seperti yang dikatakan Rizal tadi, dari kepala itu dibersihkan ke bawah. Dan itu bagaimana biar integritasnya, bagaimana kepercayaannya, bagaimana kecintaannya. Itu yang saya bilang sama Pak Hugeng. Udah ada nggak kita pernah dengar Kapolres Teladan yang dicintai rakyat? Woi hati-hati, itu Kapolres di Medan dicintai rakyat. Wah bukan main kalau nanganin perang. Ada nggak Kapolda yang dicintai rakyat? Saya bilang ke Presiden tuh, itu indikatornya aja. Ada nggak dilahirkan? Bahwa ada kepala-kepala daerah yang dicintai, sudah kita tahu. Ya kan? Siapa di Bandung, ini sini di Surabaya, siapa di sini, ya kan? Tetapi maksud saya ada nggak? Kapolda ya. Sampai saya bilang sukses tidaknya Tito ini, saya bilang sama Presiden. Sigit. Enggak Tito waktu Tito itu. waktu itu. Sukses tidaknya Tito ini ada nggak? Waktu itu dia nyatat. Jokowi itu nyatat gitu loh. Apa yang aku omongin itu. Nah sekarang wallahu alam. Dia udah Ada nggak kita pernah dengar? tetap. Ada kita pernah dengar baik di televisi maupun ada segala macam. Ada Kapolda yang dicintai rakyat. Oh, hebat Kapolda di Lampung. Wah bukan main. Ada perkara dia ini kan, ada apa dia ini kan. Ada nggak? Good, very good, very good. Jangan main-main ya Kapolda Sulawesi Selatan ya. Bukan main. Saling dihormati, disayangi, rakyat senang sekali sama dia. Ada nggak? Good, very good question. Itu aja. Iya. Pasti ada lah. Nah itulah diciptakan dia tadi. Kepala itu yang dibilang tadi kepala itu. Ikan itu busuk dari kepala. Ini dulu diciptakan. Kalau menurut Opung pertanyaan tadi itu jawabannya nggak ada kan? Ya belum ada. Aku Iya, sampaikan belum kepada ada, belum saya ada. sampaikan kepada presiden. Gitu loh. Zaman Tito. Enggak zaman terakhir ini juga terakhir, masih tetap asal ketemu beliau saya kampanye itu. Penegakan hukum kepada polisi-polisi tadi Jenderal Napoleon, Jenderal Teddy Iya. Minahasa itu nggak menunjukkan keseriusan yang Apa ya? atau Lo tadi yang menunjukkan dikatakan keseriusan yang Rizal tadi hakiki. bagaimana Itu nggak main kan- duit, itu- mutasi, nggak main ini Itu kan apa. eksesnya. Udah jadi kasus. Tapi sistem itu hanya bisa diperbaiki Ya. kalau seleksi polisi, Ya. promosi polisi, profesional, kompetitif, bukan karena nyetor gitu loh. Polisi-polisi pengalaman aku banyak kali yang baik-baik, banyak yang dedikasi, Ah, kasih banyak cerita yang dong. dengar dulu banyak yang pas-pasan. Mereka ini
Tetapi yang demonstration effect ini nggak ditindak. Yang hedonis ini nggak Ya. ditindak gitu loh. Ya. Banyak yang punya dedikasi, Ya. yang punya ini banyak. Kebetulan family-family ku lagi. Iya kan? Kan tadi ada soal multifungsi Pak Arsul. Ya. Yang menjadi kritik Bang RR. Terkait politik Ya, terkait politik terutama. Nah, ini mau jelang tahun politik. Bagaimana memastikan bahwa profesionalisme polisi ini juga Kembali ke kita tadi. bisa dijaga gitu di jalur Itu yang mesti harus ditanya Pak Sigit itu Pak Enggak, soalnya kan Kapolri, gitu. soal kontrol tadi yang Pak Arsul Iya, kan juga ngomong ya kan. tentu kita ya kan harus terus yang kita lihat adalah pertama kita lihat yang existing regulationnya itu ya masih banyak loophole apa enggak gitu ya. Nah yang kedua kemudian kita lihat responnya terhadap dugaan-dugaan pelanggaran kode etik dan lain jalan apa tidak itu loh. Nah ini yang terus kita dorong ya, kita yakinkan juga Pak Kapolri ya, kan Bang Rizal aja percaya beliau orang yang desain gitu ya. Jadi memang artinya niatnya untuk memperbaiki itu juga jelas Ada. ya. Tetapi kan tentu kan beliau nggak bisa sendirian juga itu ya, nggak bisa sendirian juga. Nah ini yang kita harus bersamai ya. Tapi kalau saya lihat ya mulai ada contoh itu tadi disebut kasusnya Harsa itu kan kita teriakin juga rame-rame ya. Kita teriakin juga. Kalau saya baca di detik.com aja paling tidak itu ada 4 atau 5 anggota Komisi 3 ngomong yang sama, gerah juga kan gerah, akhirnya ya. kan begitu loh. Nah padahal itu sesuatu yang menurut saya kalau dari awalnya ya teman-teman kita di Polda Metro itu menerapkan prinsip kehati-hatian dan logical thinking yang benar, ya nggak mungkin loh. Ngapain orang sudah meninggal kok ditetapkan jadi tersangka? Ya, untuk apa juga gitu loh. Nah, karena apa? Karena proses hukumnya pasti akan mandek, ya. Nah, tapi kan pada akhirnya itu kan dikoreksi, ya. Nguing-nguing Nah, tadi karena ya? nguing-nguing itu Ah, tadi. Jadi memang pilihan sekarang itu, ya. Maka kalau Bang Rizal Ramli itu banyak nguing-nguing itu, jangan kita juga nyinyirin balik terus gitu loh. Memang harus ada yang kita dengerin juga. Menurut saya itu segala sesuatu kita dengerin walaupun nggak kita terima 100% ya Bang Manda ya. Tapi gini Pak Arsul Gitu ya. loh. Jadi kalau saya begitu kan tadi kan kita harus akui bahwa misalnya kayak penegakan hukum di bidang kalau berbasis undang-undang ITE masih jomplang. Jadi kalau dulu itu ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau di kami di Komisi 3 itu ada istilah satu lagi, tajam ke kiri, tapi tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri. Apa itu maksudnya? Berarti gini nih makanya jadi nih ya. itu ada juga di kita istilah seperti itu. Nah, itu juga kita soroti artinya kalau memang undang-undang itu mau digunakan sebagai pisau tajam, ya siapa saja yang ada di kiri dan di kanan ya harus diperlakukan sama, gitu loh. Bukan pilih-pilih. Bukan pilih-pilih. Tapi gini loh Pak Arsul, kalau kita lihat ya tadi Bang RR sempat singgung ada orang yang berkasus UU ITE diproses, ada yang enggak gitu ya. Ya Yang Pak, sederhana lah nggak kalau berjalan. pendukung Islamophobia nggak pernah diproses. Nah, Ya. Kalau deket-deket Islam Nah. dikit langsung kena. nah gitu kadang-kadang loh. ya Siapa lah itu? Ya nanti kita diskusikan lah gampang. gitu. kadang-kadang Pak Arsul ya, Ya. saya sebagai content creator ya kalau Ya. Budi sama Bang Fajar nggak terlalu ngerasain karena punya kartu pers kan. Ya. Paling kalau dilaporin mereka ke Dewan Pers. Kalau saya kan nggak punya kartu pers. Ya. Nah itu tuh kadang-kadang kita habis syuting itu ditonton lagi video ada nggak ya? Ada paranoidnya sebagai content creator hari ini. Kecuali pas kita wawancara Opung Panda ya agak lebih tenang. Iya agak lebih tenang. Nah tapi dalam beberapa tahun ini Tapi menurut saya nggak benar juga kalau basisnya hanya punya kartu pers atau tidak kartu pers. Semua pekerja pers itu kan Kenapa ada kita yang standar yang diserang nih, disebut Bang Ari? standar. Itu kan harusnya tunduk pada mekanisme yang ada di undang-undang pers. Yes. nggak, Jadi maksudnya tidak ada hanya kemudian ya, yang ada punya itu. paranoidnya gitu loh orang Nah, jadinya iya, Pak Arsul. itu Ari, yang harus kita ini yang ingatkan. terakhir jangan kau ulangi lagi. Kenapa? Apa itu?
manggil RR. Bang RR. Itu terkesan elit Rolls Royce itu. Kau jangan ulang-ulangi lagi. Harus cari bahasa yang lebih marhen ya, Bu. Iya, lebih marahin. Iya, udah. RR. Orang langsung terkagum-kagum. Rolls gimana, Royce itu. Bu? Kawan Rizal. Ya. Untuk hikmah dan kebijaksanaan gimana? Nah, tunggu dulu Bang Arsul nih. Kita ini kalau Jadi- menurut Ramawati, murid ideologisnya Bung Karno. Deket lama Pandaan, ya kan? Jadi Rama sebelum meninggal bilang, Rizal, murid ideologis Bung Karno cuma 2, saya sama kamu. Ya, sikap kita pun dalam melihat berbagai hal itu selalu dalam konteks Indonesia, dalam konteks ya jangan dipecah lagi lah, kita udah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada yang brengsek mau dari Islam kayak dari kanan, dari kiri, tangkap. Ya kan? Ya. Udah selesai kan kita dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan diadu lagi, tapi ada kelompok yang kerjanya berbahaya. Buat ngadu terus. Ya, pecah belah terus Islam dan sebagainya. Terima kasih deh. Nanti ganti topik Ya, lagi Soal lah, udah. paranoidnya orang terutama dalam poin saya bukan masalah kartu pers tapi ada rasa Nah, paranoid itulah akhirnya makanya gitu. yang kita tata di KUHP baru, ya. Jadi KUHP Kurang barunya percaya kan, diri dia ngapain kita bahas? Enggak, paranoid dalam Nah, kebebasan itu kan berpendapat. kita beri dong. penjelasan. Iya. Misalnya yang menista, menghina itu seperti apa, itu kan ada penjelasannya, ya. Nah, kemudian juga di sisi yang lain, kalau revisi Undang-Undang ITE itu tinggal kita hilangkan itu pasal 27, 28, 29 dan yang lain. Itu kita hilangkan, nggak usah kita rumus karena kita sudah ada di dalam KUHP Dan yang semangatnya akan gitu tuh nanti, akan Mas. begitu ke depan. Oh, Itu yang jadi kami akan tenang lah ya. perjuangkan gitu loh. Ya. Masih diperjuangkan nih Pak ya. Loh ya karena memang belum kita sahkan. Ya. Nah makanya DPR-nya juga harus di-nguing-nguing juga. Ini jelang Terus ini jelang gitu loh. 2024 nih Pak Arsul. Nah Kalau ya nggak, mau apa lagi? kita nanti Ya? salah ngomong kepleset dikit langsung panggil kan. Eh? Kan kayak dulu Loh. kejadian Pak Rocky misalnya, fiksi fiktif itu kan jadi polemik yang panjang juga Ya dulu. maka jangan personal, sebut saja DPR gitu loh. Kalau ente nyebutnya Arsul gitu kan, jadi itu ya jadi personal. Sebut aja DPR. Ini DPR sudah malas kerja karena sudah tahun politik gitu kan. Terus kita mau kita apain gitu? DPR, kau masih punya utang revisi undang-undang ITE. Terus nguing-nguing terus gitu Ya loh. kan, tapi kan Pak Arsul personifikasi dari lembaga negara. Nah iya ini. loh, aku setuju. Lanjut. Nah, aku Mumpung ada setuju. di sini orang kaya. Saya kan hanya 1 dari 580. Kalau di Komisi 3 kan hanya 1 dari 52 orang. Mau ngapain? Itu loh. Itu. Tapi kan kalau kemudian terus kita itu makin banyak nanti gitu loh. Makin Itu. banyak apa? Makin banyak yang bilang, ya udahlah daripada berisik ini kita kerjain yuk segera kan begitu. Itu dong. Tapi kalau kata Bang Rizal tadi pilih kasih atau Iya. segala macam itu ke depannya Kalau gimana? terus. Nah, itu kan kemarin aja kan saya ngomong di Komisi 3 dengan BNPT Itu ya. manfaatnya pun jelas. Menjelang tahun-tahun terakhir Pak Harto, P3 kan paling kritis. Nah, Di DKI, P3 menang loh, ngalahin Golkar, iya. ngalahin yang lain. Jadi P3, gue juga bingung kecuali Pak Arsul, siapa lagi yang kritis ya? Gue kagak tahu. Iya kan? Maksud gue, hidupinlah. Ya. Menteri itu wajib dikritisi karena kebijakannya merugikan. Tuh. Iya Jangan kan? wajib juga Bang. Nanti orang nggak kritik malah dihukum kalau wajib. Iya, memang DPR kayak begitu fungsinya. Ya, Iya kan? Ya, Harus Mas. ngawasin pemerintah. betul, Nah, betul. apalagi pemerintahan ini kan doyannya cek ombak. Dia keluarin polusi, begitu kita ramein dia mundur. Misalnya waktu itu maunya PPN 15% kan? Ingat Bapak kan? Kita Ya. teman-teman kritis, ekonom kritis, Jadi 11%. turun 11%. Rakyat kan diuntungkan. Habis itu mereka paksakan karena kelebihan pasokan listrik, wajib pakai kompor listrik. Kita ramein, ngoeng. Iya, Mundur gitu loh.
Iya kan? Artinya itu check and dong. balance-nya bagus dong Bang. Berhasil Iya, dong. Tapi bukan DPR pemain utamanya, teman-teman sih. Maksudnya Bang Arsul dan kawan-kawan. Nah, harusnya kan DPR kayak zaman terakhir dulu Pak Harto. P3 menang besar karena itu loh. Tapi ini terakhir singkat aja Bang. Kira-kira jelang 2024 akan selesai nggak penghapusan pasal-pasal karet ini? Kalau buat saya harusnya selesai karena revisi Undang-Undang ITE itu kita nggak perlu lagi ya mengernyitkan dahi untuk membuat rumusan ulang. Itu sudah ada di Minta maka tolong aja tinggal ngoeng-ngoeng media lebih banyak. maka tinggal menghapus pasal 27, 28, 29 dan sampai itu 36 ada 5 pasal lah itu. Iya. Tinggal itu saja. Itu loh. Tinggal bunyinya itu diganti. Nah, Terhadap pelanggaran dalam pasal-pasal ini maka dikenakan pidana berdasarkan pasal sekian KU HP, tinggal itu nah saja. ini justru bisa jadi momentum Itu ya loh. momen Iya. pemilu ini jadi jualan partai-partai punya komitmen Iya, apa enggak nih betul. dalam membela demokrasi, Iya, menjunjung Padahal kebebasan kan dengan merevisi harusnya undang-undang ITE ini. freedom of speech ini masuk perdata aja, kerja sosial gitu atau kau apa belum- gitu. Itu kau belum baca program kerjanya PD Perjuangan. Ah. Di situ udah jelas semua. Ya. Yang kau uraikan itu ada semua. Ada. Ini oke, ini terakhir banget ya Om Fajar Kaktus ya, karena tadi kan kita bersuka cita semua, Iya. bersukaria melihat apa putusan dari Iya. pengadilan, Iya. ada optimisme, ada sukaria. Iya. Kita juga setahun lagi nih Bang Rizal, pemilu 14 Februari, kira sekarang tanggal 15 ya, kurang Iya. lebih setahun ke depan tuh Iya. kita udah punya presiden baru, presiden elect baru, ya kan, Iya. kita sudah punya siapa komposisi partai pemenang pemilu baru, udah melaksanakan pesta demokrasinya. Nah nih refleksi menjelang setahun ke depan nih, apakah sukarianya sama seperti kita bersukaria melihat Ya. putusan Dari pengadilan? Bang RR nanti ke Pak Arsul sekalian closing. Ya, silakan. Kalau saya lihat mappingnya ya, di DPR ada teman-teman yang bagus-bagus, kayak Pak Arsul. Yang lainnya itu kayak taman kanak-kanak lah, iya kan? Itu istilah Gus Dur. Istilah Gus Dur, iya kan? Kita perlu DPR yang betul-betul jadi wakil rakyat. Dan ini kesempatan justru kalau dia betul-betul bersuara membela rakyat, pasti suaranya naik kok. Nah yang kedua, ini momentum untuk kita punya sistem pemilu yang betul-betul adil, amanah, dan kompetitif. Ya, supaya pemimpin Indonesia itu KW1 lah, iya kan? Kalau sistem persaingannya hanya pencitraan doang, hasilnya ya KW2, KW3 pemimpin, ya. Udah, kita harus move forward. Nah, bangsa ini bangsa paling kaya di Asia Tenggara, punya potensi untuk jadi negara besar, hebat di Asia. Tapi nggak bisa dipimpin oleh pemimpin KW2, KW3. Cari KW1. Nah, itu hanya bisa kalau sistem kompetisinya itu kompetitif. Ya, ikuti Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada threshold. Sehingga ada 17 pasangan calon presiden. Sehingga persaingan itu tidak hanya pencitraan kayak hari ini. Iklan berbayar, poster berbayar, tetapi visi, integritas, kredibilitas, track record, program kan lebih bermanfaat buat rakyat kita. Hasilnya pasti kita dapat pemimpin hebat pada level bupati, gubernur, dan presiden. Ya, kalau enggak, aduh, gue mau malu lihat pemimpin Indonesia di dunia internasional. Sorry dah. Jadi belum sudah sama sukarianya belum Bang menyambut setahun lagi jelang pemilu gitu. Tergantung. Kalau teman-teman di DPR tahu cara merebut hati rakyat kan berjuang untuk rakyat. Iya kan? Partai-partai bersaing untuk memperjuangkan rakyat. Nah, pasti dia akan dapat suara lebih banyak. Iya, bukan dengerin yang puasa. Ngatur-ngatur siapa mau jadi pemimpin, ini pemimpin. Hei, sabar lo. Iya kan? Kita bersaing sama rakyat. Siapa yang paling berjuang buat rakyat? Ya, dan kita bikin sistem pemilihan tanpa threshold. Nol threshold. Itu yang diminta kok sama Undang-Undang Dasar 45. Otomatis kita punya pemimpin hebat.
Dan Panda memang temannya banyak yang hebat, Pak. Ya. Siapapun yang terjadi, apapun yang terjadi, Panda Panda. tetap pemain gitu. Tunggu dulu, kembali dulu ke tema tadi. Sambo, enggak, maksud aku. Iya. Kalau closing yang kau bilang tadi, ini momentum yang terbaik buat institusi Polri Ya. untuk melakukan perbaikan yang lebih intens lagi. Sederhana aja ukurannya, ciptakanlah ada Kapolda teladan, ciptakanlah ada Kapolda yang dicintai rakyat, ciptakanlah Kapolres sederhana Ya. dan terukur gitu loh. Itu aja, nggak usah banyak teori-teori macam-macam. Ada nggak kita? Moga-moga di tahun ini kita mendengar itu. Hugeng Award ini paten berarti. Iya dong, kita dengar. Ini saya pikir di situ kuncinya. Nah. Langsung dari rakyat kita dengar, wah Kapolda Sulawesi Selatan bukan main, nangani perkara ini, betul-betul ini. Paling ada nggak cerita itu? Udah 2 kali Opung Jadi- sebut jadi- Sulawesi Selatan nih, Bos. Ada apa nih? Sama Bukan Opung contoh Panda. Sulawesi Selatan. Ya kenapa dari 34 provinsi Sulawesi Selatan Opung sebut 3 kali tadi? Kemarin Ya Sumatera. dekat sama gua. Kemarin Jawa Tengah Tengah. terus 4 kali. Iya. Jawa Tengah 4 kali. Hari ini Sulawesi Ya Selatan. Sulawesi Selatan sama gua bersejarah. Apa Mas? Bini gua dulu di sana. Tapi kalau Jawa Tengah apa kenapa 4 kali yang minggu Friend lalu? gua di situ. Nggak itu aja. Kalau saya yang apa. Pak Utut Dan ya, terus Pak terang aja Utut, ya. DPR yang saya tahu Rizal banyak juga yang ku tahu yang masih militan, dedikasi segala macam. Iya, ada Terry, ada Adian di sana, ada Putra, ya kan? Loh, bukan Putra artinya Nababan. Iya, partai Putra Nawaban emang top. bukan militan-militan juga gitu loh. Iya, Pupung. Bambang Pacul top juga. Iya, artinya banyak lah Aryo Bimo, banyak juga lah yang Bambang Pacul ini. nggak? Pacul juga. Aku optimis lah. Bu Puan. Itu kan dia pimpinan. Iya kan? Iya, Oke emang kan? emang nggak Militer. paten kalau Iya, pimpinan. kalau nggak oke mana pimpinan dia. Enggak tadi Pasti, sukaria ya. politik gimana setahun lagi nih? Iya sukaria politik itu salah satu elemennya kan polisi ini gitu loh. Ini kan salah satu elemennya, indikatornya gitu loh. Jadi Opung juga optimis ya polisi akan kembali ke kitoh ya jelang momen-momen Oh iya politik dong, ini ya. harus ini dong, ada keinginan. Kapolri ini momentum dia gitu loh. Ya kan? Ini mahal ini, momen ini mahal ini. Harus menciptakan seorang Sambo, harus menciptakan satu ini baru momen itu mahal betul. Iya. Oh harusnya ini momen ya jadi ngerti. Jadi Iya. malah dukungan publik jika Iya. Pak Sigit mau bikin gebrakan yang besar, dukungan publik pun pasti akan mengalir Pasti dengan ya. momentum Iya, kayak begini pasti, kan. pasti. Jadi legend dia. Oh. Gitu loh. Oke. Jadi kapan Bu Mega ngumumin capres ini? Apanya? Bu Mega kapan ngumumin? Sabar. Kalau tadi Bang Rizal sebagai anak ideologisnya Bung Karno ini masuk ke dalam kriteria Bu Mega tadi? Sangat masuk. Masuk atau enggak Opung? Lo kan Bukan. Gini yang jelas Bang Rizal ini KW1 dah. Iya. Ah, betul. Itu. Nah, ada lagi Opung tambahan? Apa? Tambahan ada lagi? Ya udah clear. Oh, udah clear. Tapi itu bagus, mencintai ya. Simple tapi masuk akal. Iya. Karena kalau tadi ada Kapolres yang dicintai, rakyat pasti ngomong kok. Iya. Iya. Iya kan, Kapolda, wah dia bela kita, dia tuh bagus, pasti circulating. Nah nggak ada cerita begini nih, nggak ada. Iya. Oke, sekalian Pak Yang Rizal. ada cerita dipanggil polisi udah takut. Iya. Ya itu Yang kita ada semua, di kita polisi, semua nah, takut nanti tuh. yang maksud aku. Makanya undang-undang ITE kita harapkan untuk direvisi. Aku nggak dipanggil pun udah takut, aku kadang-kadang habis konten Opung. Iya. Nah, artinya maksud saya ini Kecuali harus, Opung Panda jadi narasumber. harus berani berbalik menciptakan satu suasana yang dicintai dalam totalitasnya. PD Perjuangan mendukung revisi undang-undang ITE nggak Opung? Apa ya? PD Perjuangan. Mendukung. Tidak kalau itu malah kerja keras. Nah, sekalian diklarifikasi mau gabungnya KIB sama Koalisi Indonesia Raya ini. Nah, kemarin Pak Erlangga udah kasih sarung tuh Iya. ke Caimin kan. KKIR ini kan. Gitu ya. Koalisi Iya. Kebangkitan Indonesia Iya. Raya Ini pembangunan. KIB-nya ini yang mana? Koalisi Indonesia Bersatu, koalisi kuning, hijau, biru,
ya, atau koalisi Indonesia bingung yang mana ini yang Ini soundbite nih. karena sekarang KIB singkatan 3 itu. Tahu nggak? gitu loh. Ini membuat PDI Perjuangan bahagia. Kenapa? Nggak terganggu urusan-urusan beginian. Paten. Rating PDI pun naik. Kasih Oppo. Orang itu pada sibuk. Koalisi-koalisi. Kita itu lihatnya beginilah. Walaupun ada koalisi-koalisi itu semuanya itu masih dinamis. Jadi kalau ditanya apakah KIB dengan KKIR Dinamis bisa atau absurd? Hah? Absurd. Betty, beda tipis. Itu. Jadi P3 Sandiaga Uno atau Erick Thohir nih, Mas Arsul? Jawab dulu yang tadi iya. dulu. KIB ini sama mungkin, KIR. jadi mungkin saja berubah, bahkan ya mungkin bertukar kostum juga bisa juga, gitu loh. Oh, maksudnya dukung Anies Baswedan? Ya bukan, karena kan kalau kata Bang Panda pokoknya sampai finalnya itu kan kalau kita sudah bawa ke KPU itu baru udah final, udah teken. Selama belum itu. Sampai titik itu masih go-go istilahnya. Nah, ini jawabannya agak sama sama ini nih. Siapa? Habib Abu Bakar Al-Habsyi nih. Apa? Kalau Habib apa katanya? Ya sama, sebelum jalur kuning melengkung ya silakan. Itulah, Nah, artinya iya. ada kemungkinannya P3 PKS ini Enggak lah. Tapi Rizal Ramli, Bung Karno KW1 tadi gimana menurut? Lah iya, kita setuju Masuk ke lah dalam. bahwa kita memilih tentu pemimpin itu yang baik, yang KW1. Hanya kan tidak mudah siapa yang kalau si A ini KW1 atau KW2 itulah kita berbedanya. Tapi ada satu hal yang saya kira kita memang perlu serius memikirkannya. Kalau tadi Bang Rizal Ramli mengatakan soal ambang batas pemilihan presiden diturunkan jadi 0%. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang 20% itu bikin kita sesak napas untuk mencari presiden, ya. Jadi itu mesti diturunkan, ya, mesti diturunkan. Hanya barangkali kalau saya tidak 0% Bang Rizal, karena saya khawatir kalau 0%. Orang Indonesia itu banyak yang punya duit puluhan triliun. Nanti dia akuisisi partai yang sudah berbadan hukum, dia bisa langsung mencalonkan presiden. Maka kita maksudnya mau menghindari oligarki, masuklah ke dalam yang menurut saya itu harus diturunkan. Apakah disamakan dengan ambang batas parlemen atau diturunkan jadi separuhnya. Tapi ya, dan saya sampaikan kepada teman-teman, katakanlah tidak mungkin untuk 2024 mungkin sulit karena tahapan pemilu sudah masuk. Tapi bisa kita pikirkan untuk 2029 tapi dilakukannya setelah pemilu 2024. Sebab setelah pemilu 2024 itu 14 Februari, DPR sekarang itu masih punya masa kerja sampai 30 September. Jadi ada 5-6 bulan. Itu cukup untuk kita merubah undang-undang pemilu, ya. Dan juga undang-undang yang lain. Saya termasuk juga yang bukan setuju dengan Caimin, tapi menurut saya gubernur itu tidak perlu pilkada langsung. Ya. Tetapi kalau pilbub, pilwalkot silakan. Karena apa? Karena memang basis otonomi daerah kita itu di kabupaten kota. Gubernur itu kepanjangan tangannya presiden sama dengan camat kepanjangan tangannya bupati. Kenapa? Jadi Asrul supaya jangan terlampau repot kau, dekatlah dengan PD Perjuangan. Gitu. Boleh. Ya, Mas Arsul, yang terakhir banget nih. Bagaimana P3 meyakinkan publik yang menonton Anda malam hari ini bahwa pemilu akan tetap berlangsung 14 Februari 2024, tidak ada yang banyak dibicarakan orang, potensi perpanjangan masa jabatan, potensi ada amandemen konstitusi untuk 3 periode. Coba ini yakinkan. pertanyaannya sudah keluar dari perdebatan proporsional terbuka dan tertutup. Ini pertanyaannya apa ada nggak proporsional tertunda? Gimana coba? Gimana P3 memastikan itu atau justru malah P3 nggak berani memastikan? Saya kira kalau partai-partai termasuk PDI Perjuangan, ya pertama di DPR kita nggak pernah bicara soal Terbuka tertutup. tertunda. Yang kita bicarakan, yang masih kita perdebatkan terbuka tertutup, ya. Kemudian tahapan pemilu juga sudah dimulai dan partai-partai juga sudah
bekerja bahkan dari jauh-jauh hari, beberapa bulan atau bahkan dari saya kira awal tahun 2022 ya untuk bersiap-siap dalam rangka pemilu di 2024. Ya. Jadi kalau di kita ini ya sampai malam ini nggak pernah kita bicara proporsional tertunda. Yang ada adalah proporsional tertutup atau terbuka. Itu yang kita perdebatkan. Sampai malam ini. Itu. Dan ke depan P3 akan tetap konsisten nggak dalam ide? Nah, untuk apa juga kalau kita tidak konsisten, kita sudah siapkan caleg, kita sudah bikin sekolah partai. Ini lusa ini kita kumpulkan ya seluruh anggota DPRD seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota yang sedang menjabat. Untuk apa gitu loh. Tapi Kita kalaupun tertunda kan itu masih terpakai itu. Kenapa? Iya, Itu nggak usah kita bahas. Pancing-pancing. Sebab di situ ada kenikmatannya juga. Bang Rizal masih khawatir nggak yang udah dibicarakan orang? Itu loh. Masih worry nggak? Ini udah ada Opung Panda tadi udah pastikan Bu Mega kan 2 kali aja cukup Lah iya. pas pemilu. Saya langsung lah, angkat yakin nggak? topi, Mbak Mega PDIP tegas, ya tidak mau penundaan, tidak mau perpanjangan. Tapi saya juga kenal baik Jokowi, kenal baik Luhut Panjaitan. Mereka sih akan gerilya terus lah, ya. Pokoknya perpanjangan, kalau perlu penundaan, apalah. Mereka sih akan kerja terus. Apalagi Siapa yang gerila itu? Hah? Siapa ya? Gerila itu siapa? Ya contohnya nih ngumpulin kepala-kepala desa, iya kan? Supaya Undang-undang desa lagi mau diperbaiki. bukan diperpanjang jabatan kepala desa, in return suruh kampanye buat perpanjangan masa jabatan presiden, iya kan? Jadi gerilya mah jalan terus. Cuman gua confirm, ya cukup yakin bahwa Mbak Mega juga firm. Itu aja. Betul Oke. Bung ya? Betul ya? Ya. Oke. Cocok Ya. udah. Oke. Yaudah. Siap. Daripada Terima kasih. Budi tambah pertanyaan baru lagi, Ya. harus Daripada kita Ari tutup. terus mengadvokasi tugas kita juga. Oke, sampai Jumpa jumpa, lagi. kita ketemu. di Adu Perspektif minggu depan. Dah. Adios.